Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia serta dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan praktikum untuk mengamati struktur organ reproduksi pada vertebrata. Sebelum kita memulai praktikum, masih ingatkah kalian vertebrata itu terdiri dari berapa kelompok? Ada yang ingat? Ya, betul, ada 5. Yang pertama adalah Pisces, yang kedua adalah amfibi, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Gitu. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, masih ingatkah kalian struktur dari organ reproduksi kelima vertebrata itu apa saja sih? Yuk kita simak penjelasan berikut. Struktur organ reproduksi vertebrata. Kelas vertebrata terdiri dari 5, yaitu yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang kelima adalah mamalia. Kelas yang pertama adalah Pisces. Umumnya, Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Fertilisasi dilakukan secara eksternal, artinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dilakukan di luar tubuh induk. Pisces memiliki organ reproduksi yang dinamakan dengan gonad. Organ kelaminnya yang jantan terdiri dari testis dan lubang urogenital, sedangkan yang betina terdiri dari ovarium dan lubang urogenital. Ini adalah struktur organ dari Pisces. Yang ini adalah lubang urogenitalnya di sini yang merupakan muara pengeluaran dari sel telurnya. Lubang anusnya berada di sebelah depannya. Kelas berikutnya adalah amfibi. Umumnya, amfibi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Fertilisasinya juga dilakukan secara eksternal. Contoh hewan amfibi yang bertelur adalah katak, dan yang ovovivipar adalah salamander. Amfibi mengalami metamorfosis selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk pada katak. Organ kelamin pada jantan amfibi terdiri dari testis, vas deferens, dan kloaka. Sedangkan yang betina terdiri dari ovarium, oviduk, dan kloaka. Berikut struktur organ dari katak, yang mana di sini kloakanya, dan ini adalah ovariumnya, penghasil sel telur. Ini nanti akan bermuara ke saluran kloaka. Pada katak, kloaka ini merupakan muara pembuangan dari 3 saluran, reproduksi, ekskresi, dan juga pencernaan. Yang berikutnya adalah reptil. Reproduksi pada reptil umumnya berkembang biak dengan cara bertelur beranak atau ovovivipar. Reptil menghasilkan telur di dalam tubuh induknya, kemudian nanti akan berkembang dan akan menetas setelah keluar dari tubuhnya. Fertilisasi pada reptil dilakukan secara internal. Organ kelaminnya pada kadal yang jantan terdiri dari hemipenis, testis, vas deferens, dan kloaka. Sedangkan yang betina terdiri dari ovarium, oviduk, dan kloaka. Ini merupakan struktur dari reptil. Ini lubang kloakanya ada di bawah, kemudian ini ada ovariumnya 2,
kanan dan kiri, dan ini adalah oviduknya atau saluran telurnya. Yang berikutnya adalah aphes. Aphes umumnya berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Fertilisasinya dilakukan secara internal. Contoh hewan aphes adalah ayam, burung, bebek, dan lain-lain. Organ kelamin dari jantan yaitu testis, vas deferens, dan juga kloaka. Sedangkan yang betina adalah ovarium, oviduk, dan ka. Berikut adalah struktur organ ayam. Ini kloakanya di sebelah sini. Kemudian ini sel telurnya, ovarium, dan ini oviduknya bermuara di kloaka. Dia jadi satu bagian. Kloaka ini merupakan muara pembuangan yang sama, yaitu juga dari sistem pencernaan. Ini dari ususnya. Ini dan juga ini dari ginjalnya ke sini juga. Yang berikutnya adalah mamalia. Umumnya berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Fertilisasinya dilakukan secara internal. Contoh hewan mamalia adalah kucing, kelinci, tikus, dan lain sebagainya. Organ kelamin pada jantan terdiri dari penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sedangkan yang betina adalah ovarium, oviduk, rahim, dan vagina. Berikut adalah struktur organ pada mamalia. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang struktur organ reproduksi pada vertebrata. Sebelum kita memulai praktikum, pastikan kalian menggunakan jas lab atau baju lab. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi baju kita, badan kita nanti dari kotoran-kotoran yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan praktikum seperti itu. Nah, sekarang Ibu sudah memakai baju lab dan juga sarung tangan. Pastikan sebelum praktikum berlangsung kalian menggunakan jas lab atau baju lab ini dengan rapi. Kancingnya semua terkancing dengan rapi, kemudian kerudungnya juga tersusun dengan rapi ya, masuk semua ke dalam. Untuk siswa yang tidak menggunakan kerudung, rambutnya bisa diikat biar lebih rapi. Fungsinya kita menggunakan sarung tangan dan baju lab ini adalah untuk melindungi selama nanti praktikum berlangsung. Karena kita sudah siap baju lab dan sarung tangannya, yuk kita mulai saja praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini atau praktikum kali ini adalah yang pertama, satu set alat bedah. Di sini ada pisau bedah, ada kaca pembesar, ada pinset, ada gunting. Kemudian kita membutuhkan satu pisau lagi yang agak besar nanti untuk membantu dalam pembedahannya. Kemudian di sini ada papan bedah yang mana di sini berlapiskan lilin. Untuk hewan nanti yang akan kita bedah akan dilapisi oleh ini sebagai alasnya. Kemudian ada pushpin di sini nanti untuk membantu memastikan dari bagian dari hewan yang akan kita amati tidak bergerak-gerak, jadi tetap pada tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah baki atau nampan yang bisa kita gunakan nanti untuk menyimpan organ-organ atau bagian dari hewan yang akan kita bedah. Demikian, yuk kita langsung ke proses pengamatannya. Pada percobaan kali ini kita akan mengamati struktur organ reproduksi pada vertebrata. Yang mana kalian masih ingat ada berapa kelompok di vertebrata? Ya, betul, ada 5. Yang pertama adalah kelompok ikan, yaitu Pisces. Lalu yang kedua amfibi, kita akan mengamati katak. Lalu yang ketiga reptil, kita akan mengamati kadal.
Lalu yang keempat kita akan mengamati aves, dalam hal ini nanti diwakili oleh ayam. Dan yang terakhir adalah kelompok mamalia. Kita akan mengamati struktur reproduksi pada mencit putih ya. Nah, ini sudah ada bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama ini tikus putihnya atau mencit. Kemudian kita menggunakan etanol. Ini fungsinya untuk apa? Ini kita akan lakukan pembiusan terlebih dahulu karena mencitnya ini masih dalam keadaan hidup. Kemudian yang ketiga adalah kapas. Yuk kita langsung saja mulai. Pertama-tama teteskan etanol di kapas yang nanti akan digunakan untuk membius si mencit putih ini. Ambil mencitnya, kemudian tangkupkan pada kapas yang tadi sudah ditetesi dengan etanol. Sebetulnya kita juga bisa memasukkan kapas itu ke dalam toplesnya ya. Tetapi untuk mempercepat prosesnya, maka kali ini kita langsung membekap ke mencitnya. Tunggu beberapa saat sampai nanti si mencitnya itu sudah pingsan dan siap untuk digunakan untuk praktikum. Oke, ini tikusnya sudah pingsan. Jadi kita akan ambil terlebih dahulu. Pastikan dia sudah benar-benar pingsan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini tikus jantan ya, ada tonjolan penisnya di sini tuh. Dan ini anusnya di belakang. Nah. Kita letakkan seperti ini. Kemudian siapkan pushpin. Pastikan menancap dengan kuat. Ya, seperti ini. Kurang lurus, bisa diluruskan. Siapkan gunting dan juga pinset. Ini penisnya ya, terlihat di sini. Nah, ini penisnya, berarti dia jantan. Kita tarik dulu seperti ini, buat sayatan. Kita akan merobek kulitnya terlebih dahulu ke atas arahnya. Bisa mudah untuk menyayat, hati-hati. Guntingan ke samping.
yang rusuk dari si mencit. Ini jantungnya. Dulu ketika kelas 7 kalian sudah pengamatan ya. Mungkin secara online di rumah karena masih pandemi Covid. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bisa melakukan pengamatan langsung. Ini jantungnya. Dan ini paru-parunya. Dia sensitif sekali. Hati-hati jangan sampai. Nah, dan ini testis dari si tikus. Karena tadi dia ada penisnya ini. Nah, ini testisnya nih, yang di luar jumlahnya sepasang. Hewan berikutnya yang akan kita amati adalah ayam. Posisikan ayam di atas papan bedah seperti tampak pada video. Kemudian ambil pisau dan iris secara perlahan sebelah kanan dan kiri dari paha ayam tersebut. Kemudian buat irisan dari mulai sebelah kanan, kemudian ke tengah dan juga ke kiri. Lakukan secara perlahan agar organ dalamnya tidak rusak. Nah, ini adalah kloaka yang merupakan muara dari 3 saluran pembuangan, sistem ekskresi, pencernaan, dan reproduksi. Ini bisa ditarik langsung set. Nah, tampak organ dalamnya. Ini merupakan organ dari betina ayam. Nah, ini adalah ovariumnya, tampak sel telurnya ya, masih kecil. Kemudian ini oviduk. Hewan berikutnya yang akan kita amati adalah kadal. Kadal ini sudah dalam keadaan terbius, jadi siap untuk diamati. Pertama, letakkan kadal di atas papan bedah dengan bagian bawahnya itu berada di sebelah atas. Kemudian posisikan dengan tepat di tengah papan bedah dan tancapkan puspin pada keempat alat gerak kadal. Fungsi dari puspin ini adalah untuk menjaga atau mencegah agar si kadal tidak berpindah tempat atau berganti posisi. Nah, ini adalah hemipenis dari si kadal. Dan juga merupakan lubang kloaka dari si kadal tersebut. Kemudian ambil pinset dan juga gunting untuk memulai pembedahan. Kita mulai dari sebelah bawah, kita ambil dari kloakanya, kita gunting secara perlahan sisi keluar dari kadal tersebut. Lakukan secara perlahan mulai dari bawah sampai ke atas.
Kemudian gunting sedikit sisi sebelah kiri. Buang kulitnya terlebih dahulu. Lakukan secara perlahan agar tidak mengenai organ di dalamnya. Bisa juga gunakan bantuan dari pisau bedah untuk menyayat antara lapisan perut dengan sisik kadal. Lakukan juga pada sebelah kiri. Buang lapisan sisik dari kadal secara perlahan. Tahan sisik ulat. Tahan sisik kadal di kedua sisi dengan menggunakan pushpin. Nah, sekarang kita akan membelah sebelah dalamnya, tapi sebelumnya bisa dibuang terlebih dahulu sisik-sisik yang ada di sebelah bawahnya untuk memudahkan nanti saat pembedahan. Bersihkan bagian sisik yang tadi sempat mengenai lapisan dalam dari kadal. Kita mulai gunting lapisan dalam dari kadal tersebut dari bawah sampai menuju ke atas lurus. Nah, ini merupakan ususnya dan ini adalah testis dari si kadal. Ada dua, sepasang kanan dan kiri. Ya,
Berarti kadal ini adalah jantan. Ini paru-paru, ini hatinya. Dan jantungnya letaknya agak di sebelah dalam. Nah, ini lebih terlihat testis itu dihubungkan dengan vas deferens yang menuju ke kloaka. Kloaka reptil atau kadal merupakan muara dari 3 pembuangan, yaitu reproduksi, ekskresi, dan juga pencernaan. Terlihat ya, lubang ini ususnya pembuangan pencernaan dan ini reproduksinya, dua testis. Jadi kadal jantan reproduksinya tersusun atas 2 testis, vas deferens dan juga kloaka serta hemipenisnya. Ada hemipenisnya. Kalau pada jantan, organ khas pada kadal yaitu hemipenis. Demikian untuk organ reproduksi pada kadal. Hewan berikutnya yang akan kita amati adalah ikan. Di sini kita sudah menyediakan 1 ekor ikan nila yang masih utuh organnya dan juga masih ada insangnya. Pada umumnya ikan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Telur dari ikan akan dikeluarkan di air dan akan bertemu dengan sperma ikan di air. Pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ikan yang terjadi di dalam air, maka kita menyebutnya dengan fertilisasi eksternal. Baiklah, kita akan mulai untuk membedah dari ikan nila berikut. Bedah mulai dari lubang anus, dari belakang menuju ke depan. Gunakan gunting dan lakukan secara perlahan. Untuk memudahkan dalam pembedahan atau dalam pengguntingan, baiknya sebelum praktikum sisik ikan sudah dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak keras saat digunting.